Pemirsa, ajang goes bareng Gubernur Jakarta Pramono Anung bertajuk Silatuh Ride with Mas Pram digelar pagi hari ini. Dan rute bersepeda akan dimulai dari Balai Kota Jakarta hingga ke Bundaran Senayan. Dan untuk mengetahui situasi terkini jelang kegiatan Silatuh Ride, kita sudah terhubung bersama rekan Syareza Zanski. Syareza, selamat pagi. Seperti apa situasi di sana terkait dengan Silatuh Ride pada hari ini? Ya baik, Cikal, Yasmin dan juga pemirsa, selamat pagi. Situasi terkini di Balai Kota, tempat di mana start dimulai untuk Silaturahmi Ride ini berangsur secara meriah dan juga disambut antusias oleh para masyarakat. Dan memang seperti inilah situasinya, Pram. Ini di Balai Kota para pesepeda sudah mulai berangkat sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Ini baru saja peloton keempat yang diberangkatkan untuk menuju ke berbagai rute. Seperti rutenya adalah dari Bundaran HI menuju ke Sudirman. Ini mereka akan melaju sepanjang 30 km dengan 3 loop ataupun 3 putaran begitu. Dan nantinya kami juga masih sudah melihat bahwasannya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sudah diberangkatkan waktu di peloton 3. Dan seperti inilah situasinya, Cikal, Yasmin dan juga pemirsa, tampaknya semua pesepeda sudah mulai berangkat. Mereka kami melihat ada sekitar ratusan juga, dan kami juga melihat ada berbagai disub, petugas disub yang juga sudah mulai berada di pos-pos mereka untuk bisa mengamankan beberapa pesepeda yang ingin melaju ke arah Sudirman ataupun ke arah Bundaran HI. Dan hingga saat ini, Cikal dan juga pemirsa, kami masih menunggu apakah ada pernyataan menarik nanti dari Pramono Anung selepas tadi mengikuti goes bareng bersama masyarakat tentunya yang dimulai dari Balai Kota. Namun bisa dipastikan mereka akan melaju sepanjang 30 km dengan 3 putaran dan akan kembali lagi ke Balai Kota. Sementara itu, Cika, kembali ke Anda. Apakah terkait dengan ajang goes ini ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh pihak kepolisian? Ya, baik. Yasmin dan juga pemirsa, kami masih menunggu apakah ada beberapa rute yang dialihkan. Namun jika dari pantauan kami seperti di Jalan MH Tamrin menuju ke Bundaran HI, memang ada beberapa separuh jalan yang disisihkan untuk jalur pesepeda, termasuk masyarakat yang mengikuti Silaturahmi Ride, dan juga separuhnya lagi untuk para pemotor ataupun beberapa kendaraan lainnya, sehingga rekayasa arus lalu lintas dilakukan namun tidak ada blokade secara signifikan, sehingga masyarakat masih bisa berlalu lalang ataupun melakukan mobilitas seperti sedia kala untuk hari ini. Yasmin. Ya baik, terima kasih Reza atas informasinya. Happy Goes. Pemirsa, memperingati wafatnya Yesus Kristus, umat Katolik mengikuti ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan di Gereja Katedral Jakarta. Sebanyak 4.600 kursi disediakan pihak katedral bagi umat Katolik yang hadir dalam ibadah Jumat Agung. Dalam momen memperingati wafatnya Yesus Kristus, umat Katolik gelar ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta. Pihak katedral menggelar 3 kali sesi ibadah misa, yakni pada pukul 12.00, 15.00, dan pukul 18.00. Dalam ibadah Jumat Agung, pihak katedral juga menyiapkan sekitar 4.600 kursi untuk menampung umat Katolik yang hadir langsung di katedral. Pada hari ini ibadat akan dilaksanakan 3 kali. Jadi 1 kali jalan salib kreatif, kemudian ibadat 3 kali. Dimulai dari ibadat yang pertama itu di pukul 12. Itu nanti akan dipimpin oleh Romo Edi Mulyono SY bersama dengan Romo Maharsono SY. Kemudian pukul 15 yang merupakan hybrid, di pukul 15 itu akan dipimpin oleh Romo Hani Rudi Hartoko SY. Kemudian ditutup dengan ibadat ketiga, yaitu pukul 18 yang akan dipimpin nanti oleh Romo Diodatus SY bersama dengan Romo Andre M SY. Pemirsa, memperingati wafatnya Yesus Kristus, umat Katolik mengikuti ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan di Gereja Katedral Jakarta. Pemeran sosok Yesus dalam drama Jalan Salib sebut pendalaman karakter butuh riset mendalam dan latihan yang panjang.
Umat Katolik gelar ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta dalam momen memperingati wafatnya Yesus Kristus. Salah satu rangkaian dalam peringatan Jumat Agung, yaitu penampilan drama Jalan Salib yang dipersembahkan oleh orang muda Katolik Katedral Jakarta. Seluruh pemeran dalam drama Jalan Salib menarik perhatian karena bisa memberikan penampilan yang sangat baik. Dialog dan adegan yang disampaikan menyentuh hati para jemaat yang menyaksikan drama Jalan Salib ini. Apalagi saat adegan Yesus yang harus rela menerima penyiksaan. Butuh waktu yang sangat panjang untuk persiapan para pemain melakukan pendalaman karakter, riset, dan latihan. Kita latihan selama 6 bulan lebih. Iya. Mas, untuk pendalaman karakter itu sendiri ini bagaimana, Mas? Untuk pendalamannya, saya akan tentu riset yang mendalam ya, dimana saya sebagai seorang Katolik juga berperan sebagai Yesus tidaklah mudah, dimana kita harus berbagi referensi bahkan dari sesosok Yahudi, bagaimana Yesus di mata mereka itu seorang Yesus itu seperti apa, bahkan kita harus mengenali bagaimana wilayah yang mereka tempati sehingga kita bisa memerankan Yesus dengan baik seperti itu. Jalan Salib tahun ini bertajuk Mater Purissima, yang berarti ibu yang sangat suci, di mana mengangkat cerita tentang Bunda Maria yang hatinya terluka melihat putranya Yesus Kristus sengsara. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Umat Katolik dan ribuan peziarah antusias mengikuti prosesi laut Semana Santa di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Suasana Semana Santa kali ini agak berbeda karena baru kali ini hujan terus mengguyur kota Larantuka sejak pagi hari. Prosesi laut ini merupakan salah satu rangkaian acara Semana Santa pada Jumat Agung di Keuskupan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pada prosesi laut, umat Katolik dan para peziarah yang datang dari berbagai wilayah mengantar patung Yesus tersalib dari Kapela Tuan Menino menuju Pantai Kuce dengan menggunakan perahu yang menyusuri Selat Gonzalo. Menurut peziarah, suasana prosesi laut tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, prosesi laut dilaksanakan di tengah guyuran hujan deras. Meski demikian, umat Katolik tetap antusias demi mengantar patung Yesus tersalib. Hal ini merupakan ungkapan penghayatan iman umat Katolik pada Yesus yang wafat demi menebus dosa manusia. Di dalam prosesi Tuan Menino ini, kesan saya bahwa umat sangat antusias terhadap peristiwa penting ini. Dan umat merasakan bahwa pengantaran Tuan Menino ini mengisyaratkan bahwa mengantar bayi Yesus ke kapela untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan Tuhan Yesus, mulai dari Semana Santa, pasca di Larantuka ini berjalan lancar sampai hari Paskah. Ribuan umat Katolik ini sangat khusyuk dalam prosesi laut. Kemudian rangkaian prosesi laut dilanjutkan dengan perarakan pengantaran patung Bunda Maria dan patung Yesus menuju Gereja Katedral Larantuka sebelum dimulainya ibadah Jumat Agung. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.
Pemerintah Provinsi Jakarta akan menggratiskan moda transportasi publik untuk perempuan saat Hari Kartini 21 April 2025. Bebas tarif seluruh moda transportasi publik juga akan diberikan Pemprov Jakarta untuk semua jenis kelamin pemirsa pada tanggal 24 April bertepatan dengan Hari Transportasi Nasional. Kabar gembira bagi Anda, perempuan, warga Jakarta dan sekitarnya. Pada peringatan Hari Kartini 21 April nanti, seluruh perempuan akan bebas menumpangi moda transportasi publik di Jakarta secara gratis. Selain bus Transjakarta, transportasi publik yang bisa ditumpangi kaum perempuan secara gratis adalah Mass Rapid Transit atau MRT dan Long Rapid Transit atau LRT. Sementara pada Hari Transportasi Nasional 24 April nanti, Pemprov DKI Jakarta juga akan kembali menggratiskan moda transportasi massal untuk laki-laki dan perempuan. Penggratisan ini juga sekaligus peluncuran trayek baru Trans Jabodetabek rute Blok M, Alam Sutera, Tangerang. Siapapun selama dia perempuan, naik transportasi di Jakarta gratis. Kecuali yang taksi ya, karena taksi kan bersifat personal. Tetapi naik LRT, MRT, Transjakarta itu kita gratiskan. Nah, untuk tanggal 24 April itu adalah hari yang disebut dengan hari transportasi. Maka tanggal 24 April kami akan meluncurkan trayek baru dari Blok M ke Alam Sutera. Dan pada saat itu juga kami akan menggratiskan seluruh trayek, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, bagi siapapun mau laki mau perempuan gratis. Meski begitu, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar penumpang tertib saat menumpangi moda transportasi publik, baik selama di halte atau stasiun hingga di dalam rangkaian. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan.